warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan ini kita sudah tentunya pernah kemarin di mata kuliah filsafat kalau tidak salah ya. Iya. Betul. Iya, Pak. Ya, sudah Iya, itu. Pak. Makanya saya pikir untuk perkenalan terkait dengan itu tidak perlu lagi. Sekarang kita lagi melangkah maju pada membahas terkait dengan pembahasan kita itu etika dan hukum kesehatan. Kalau dalam etika dan hukum kesehatan ini ada dua, ada etika dan ada hukum kesehatan, yang mana dalam hal ini adalah nanti Pak Kadafi yang membahas terkait dengan hukum kesehatan. Nah, kalau saya agak lebih fokus membahas tentang terkait dengan etika dan kemudian etika kesehatan. Jadi ada etika kesehatan, ada hukum kesehatan. Itu yang kira-kira bayangan yang saudara harus kita coba pelajari pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tolong nyalakan semua zoom-nya. Dan kemudian tetap seperti biasa, masih kita dari dan saya berharap tetap saudara-saudara sekalian kita jalan. Yang lain jangan terlalu ribut. Kalau sudah mulai seperti ini, jangan terlalu ribut karena supaya kita bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan kita. Saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang mohon maaf izin ya, saya tidak berikan ruang lagi yang terlambat masuk supaya saya lebih fokus. Saya setengah mati menjadi admin kalau menjelaskan, admin juga, jadi nantilah saya kirim aja linknya kalau misalnya terlambat supaya kelihatan juga siapa yang bisa aktif. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal ini yang kita fokus membicarakan tentang mata kuliah kita, yang saya menjelaskan terkait dengan pengantar hari ini adalah etika kesehatan. Ada dua kata ya, ada pada di situ adalah etika dan ada itu kesehatan. Nah, untuk terkait dengan kesehatan, saya pikir tidak perlu saya memberikan banyak penjelasan tentang kesehatan, tapi saudara-saudara sekalian tetap saudara sediakan kertas dan ballpoint. Pada prinsipnya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu berbicara kesehatan itu kita berbicara tentang manusia dan gitu sehatnya seseorang. Yang kira-kira cita dasarnya itu adalah kita mau meningkatkan derajat kesehatan manusia. Kan kira-kira begitu cita-cita daripada kesehatan tersebut. Nah, sekaitan dengan itu juga diatur di dalam atau termaktub di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Di dalam itu dikatakan bahwasanya melindungi segenap bangsa itu saudara-saudara sekalian adalah bagian bukti bahwasanya negara Indonesia itu menjamin akan hak-hak kesehatan orang. Begitu kira-kira gambaran. Dia memberikan sebuah jaminan untuk kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia itu artinya melindungi orang. Nah, terapan penafsirannya itu adalah kesehatan, melindungi dari aspek kesehatan, melindungi dari aspek ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Oke, singkatnya seperti itu. Jadi secara konseptual, kesehatan maksudnya itu adalah tujuan akhirnya adalah mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Ya, pengaturannya dalam konteks bernegara itu diatur dalam konstitusi kita. Nah, itu. Nah, sekarang kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, adalah terkait dengan bagaimana sesungguhnya kesehatan itu. Kalau kita bisa melihat, pada prinsipnya yang kita maksudkan dalam kesehatan itu adalah dia istilah itu berasal dari kata dasar Yunani kan, dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti akhlak, gitu. Akhlak. Ada adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap dan baik dan jaya, kan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau padanannya ada yang berbicara tentang hukum kesehatan, ada kalau berbicara tentang hukum kesehatan, aspek hukum kesehatannya itu berbicara terkait dengan
perintah, larangan, kebolehan. Kalau hukum kesehatannya ada larangan, ada perintah, ada kebolehan. Tapi kalau kita berbicara tentang etika kesehatan, itu berbicara tentang kebiasaan, adat istiadat, watak, perasaan, sikap yang baik dan buruk. Nah, kalau begitu adanya, kelihatan bahwasanya hukum kesehatan ini itu lebih cenderung melihat sesuatu itu secara top down. Ada aturannya, dilaksanakan ke bawah, kan begitu. Kalau dia berbicara etika, lebih pada apa biasa yang dilakukan di bawah, lalu kemudian dibuat sebuah etika. Lahirlah misalnya kode etik kedokteran, kode etik kesehatan, kode etik advokat, kode etik dosen, dan lain sebagainya. Itu yang di mana sumber yang diambil daripada semua itu terkait dengan kode etik tadi yang saya katakan itu tentu diambil daripada adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan di tempat tersebut, di lingkungan tersebut. Kita tidak terlalu jauh mengambil daripada lingkungannya orang. Contoh, misalnya katakan terkait dengan etika kesehatan. Tentu kesehatan itu kan bukan hanya kita berbicara pada konteks Indonesia, kita berbicara juga pada nasional. Kita tidak nasional. Kita tidak hanya berbicara nasional, ada juga internasional. Kita tidak hanya berbicara pada konteks daerah Jawa, tapi mungkin juga ada hal-hal yang terkait dengan ada istiadat yang di Papua sana, yang ada di Sulawesi sana. Ya. Jadi dia akan lebih khusus. Jadi perbedaan kedua antara khusus kesehatan dengan etika kesehatan, dia lebih etika kesehatan itu lebih bersifat khusus. Artinya, sedangkan hukum kesehatan bersifat umum, karena dia bersifat nation. Aturan tentang misalnya undang-undang kesehatan itu bukan jangan katakan bahwa undang-undang kesehatan itu hanya berlaku dari Sabang sampai Sorong. Enggak, dari Sabang sampai Merauke keberlakuan daripada undang-undang tersebut dari Sabang sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Nah, tapi kalau etika kesehatan dapat saja ada hal-hal yang bersifat lokal. Misalnya ada istiadat terkait dengan etika kita yang ada di Papua, tentu ada sedikit pembeda dengan ada istiadat yang ada di Sulawesi. Ada di Ambon. Beda lagi misalnya di Jawa. Beda lagi ada misalnya dan seterusnya. Nah, artinya apa Bapak ada di sekalian? Dalam konteks ini, kita dapat memberikan suatu gambaran. Dua aspek pembeda tadi. Ada yang bersifat dari atas, aturan dari atas untuk diatur tentang hukum kesehatan. Kalau etika itu diambil dari bawah ke atas, sedangkan kalau hukum kesehatan agak berlebih luas, kalau etika kesehatan lebih spesifik. Tetapi nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu yang memberikan pelayanan jasa tertentu ke masyarakat. Tetapi kemudian nilai-nilai yang ada dalam suatu profesi itu berbeda lagi misalnya ada profesi lain. Misalnya profesi kedokteran, tentu kode etiknya beda dengan keperawatan. Keperawatan beda lagi dengan kode etik dengan dosen. Beda lagi misalnya dengan kode etik sebagai pengacara dan seterusnya. Ada perbedaan-perbedaan. Walaupun perbedaan itu semua bersumber daripada kebiasaannya di dosen lahir kode etik dosen. Kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik di pengacara lahir kode etik pengacara. Dan seterusnya di dosen di perawat dan dokter. Nah, lalu kemudian memang agak lebih penting, saudara akan bisa sedikit memahami ini ketika Anda banyak mengenyang yang namanya filsafat. Makanya saya katakan kemarin, saudara-saudara sekalian, supaya saudara-saudara sekalian itu memiliki sebuah referensi terkait dengan filsafat. Anda mau hebat, tentu Anda dibutuhkan orang yang mampu untuk kemudian belajar tentang filsafat. Itu percepatannya bagus. Nah, etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filsafat, moral ke dalam situasi nyata yang berfokus pada prinsip dan konsep membimbing manusia berpikir, bertindak, dan kehidupannya. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal, yaitu baik maupun buruk dari sisi moral. Jadi istilahnya begini, bahwasanya kalau kita misalnya berbicara pada tataran itu, maka kita bisa memberikan suatu gambaran bahwasanya sekaitan dengan sekaitan dengan etika itu
kira-kira bayangannya kita merasakan lah begitu. Kita merasakan. Tanpa kemudian harus diatur, itu kita sudah merasakan. Bagaimana misalnya kita mencoba, misalnya kita membeda-bedakan pasien satu dengan pasien lain, tentu kita bisa merasakan gimana rasanya kalau saya bedakan misalnya pasien satu dengan yang lain. Kan itu maksudnya. Itu maksudnya. Terus kemudian, apalagi, nah kita lihat di dalam kamus KBBI, yang dimaksudkan pada makna etika itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kalau kita berbicara misalnya tentang hukum kesehatan, ilmu tentang benar dan salah, itu perintah. Kalau perintah tidak dijalankan, salah. Larangan dijalankan, salah kan gitu. Kalau etika itu lebih pada melihat yang baik dan yang buruk. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi kira-kira bayangannya begini. Kita berbicara tentang kode etik itu, ada yang kita rasakan, akhlak yang kita ini sekitar ada 100 orang di sini, ini misalnya yang ikut pada kuliah ini, itu kemudian kita coba untuk merekam semua apa sih sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan akhlak kita. Itulah kemudian yang diangkat menjadi suatu, diangkat menjadi suatu aturan yang terkait dengan etika daripada suatu kesehatan tersebut. Nah, itu nah, tapi kemudian yang diambil dari bawah itu harus berdasarkan pada kelompok tertentu itu, berdasarkan pada kelompoknya, berdasarkan pada kelompok atau golongan masyarakat. Maksudnya kelompok itu kelompok pengacara beda dengan kelompok dosen beda, kelompok dokter beda, misalnya dengan kelompok apa gitu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini penting bahwa kalau misalnya etika itu lebih cenderung pada peraturan kesopanan yang tidak tertulis. Nah, peraturan maksudnya itu dia bersifat tidak tertulis. Kalau aturan tidak, aturan hukum kesehatan itu harus bersifat tertulis. Tapi kalau kita di etika itu tidak tertulis. Walaupun, maksudnya begini, sumber-sumber daripada muatan etika itu tidak tertulis. Moral, kebiasaan, sopan satu ada, tapi tidak tertulis itu. Walaupun dalam konteks menjadi sebuah aturan internal itu kadang tertulis, maksudnya etika kedokteran, etika pengacara, etika dosen, itu tertulis, tapi sumbernya itu tidak. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu sumbernya, misalnya buat perda, peraturan daerah, sumbernya harus jelas, ada undang-undangnya. Undang-undang dibikin harus ada jelas, ada undang-undang dasar. Nah, terus kemudian kumpulan cara dan sikap buatan, tingkah laku yang di dalam tata pergaulan, interaksi manusia, dan seterusnya. Nah, kurang lebih sama dari sekalian, etika itu juga ada dalam bahasa Belanda, nanti saudara-saudara baca ini. Kemudian dalam Bergnes itu memberikan cirinya, ada menyangkut tata cara. Jadi yang terpenting dalam aspek ini yang saya berharapkan ini kan terekam, nanti saya kirim ke kolom channel untuk saudara bisa mengerjakan tugas. Ada tentu nanti saya kirimkan. Yang terpenting di sini yang saya mau katakan dari sekalian, bahwasanya apa yang saya gambarkan tadi terkait dengan teori-teori atau konsep dasar daripada etika itu, saudara, saya berharap saudara mampu untuk membedakan yang mana itu yang dimaksud dengan hukum kesehatan, membedakan yang mana yang dimaksud dengan etika kesehatan. Kalau saudara sudah mampu di situ, maka materi pertama ini saya menganggap saudara lulus pada materi untuk pertama ini. Kalau sudah Anda mampu membedakan. Tapi kalau saudara belum mampu membedakan yang mana hukum kesehatan, yang mana etika kesehatan, tentu itu tidak mampu dikatakan sebagai sebuah prestasi untuk pertumbuhan kita. Untuk itu tentu ada ruang kepada adik-adik sekalian. Jika memang ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, Pak. Namanya siapa? Atas nama Besti Samsi Darwati, NIM
2110036 Oke, dari Bese, kelas silakan. A. Oh, dari kelas A ya. Oke, baik, Bese. Silakan, Bese. Di sini Pak, semua orang dituntut untuk beretika. Akan tetapi di usia produktif atau usia remaja, etika sudah kadang tidak diperhatikan lagi. Seperti saat ini, etika jarang diperhatikan, terutama kalangan anak muda. Pertanyaan saya, Pak, kira-kira bagaimana pendapat Bapak terkait permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, Saudara Bese mempertanyakan sesuatu bahwa terkait dengan bagaimana melihat keadaan generasi sekarang yang cenderung etika itu tidak menjadi suatu hal yang utama di dalam pergaulan kita. Ada apa ya harusnya terjadi seperti itu? Dalam sudut ilmu pengetahuan, hal seperti ini sebenarnya sangat mampu dijawab secara sempurna oleh teman-teman sosiologi. Itu satu ya. Maksudnya bahwasanya di setiap pertanyaan itu melahirkan suatu jawaban, tanya kepada ahlinya. Nah, itu. Ini sebagai contoh, bukan berarti saya tidak mau jawab, enggak. Sama misalnya kalau kita sakit gigi. Kalau sakit gigi jangan pernah bertanya kepada petani, kan gitu. Anda bertanya kepada dokter kelamin, Pak, sakit gigi saya mau periksa, enggak bisa, itu enggak ketemu gitu. Jadi itu kebiasaan adik-adik sekalian dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka itulah pentingnya banyak teman. Ada teman kita pintar, dokter, teman. Itu filosofinya kita berkampus, kita banyak teman. Itu banyak teman. Banyak teman itu banyak. Dan orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memahami apa sih yang dimiliki temannya itu. Oh, temanku ahli kedokteran, temanku pengacara, temanku ada guru, temanku ada ilmuwan, temanku ada dan seterusnya, PNS, ada. Nah, itu orang yang hebat itu memiliki teman, dan suatu waktu ketika ada masalah problem terhadap dirinya, dia akan suatu waktu akan menyampaikan pertanyaan itu kepada mereka yang punya keahlian. Itu pengantar untuk melahirkan suatu jawaban terkait dengan itu. Nah, persoalan cara bagaimana menangani hal seperti itu. Tolong yang aktif kameranya, jangan sembunyi mukanya. Kalau memang Anda mau sembunyi muka, matikan saja kameranya. Apa artinya dinyalakan kalau misalnya enggak dia? Saya matikan ya kameranya yang tidak tentara mukanya, supaya maksudnya mana sudah goyang-goyang, mana sudah tidak muncul muka, tidak ngerti kita laki-laki atau perempuan. Ini kan sementara sarekan ini. Nah, perhatikan bahwasanya pada terkait dengan itu, memang itu problem kebangsaan kita. Tidak bisa dipungkiri ada di sekalian bahwa transformasi informasi yang sekarang ini yang ada itu begitu cepat sampai di tangan kita dengan dalam bentuk HP Android misalnya. Tentu sadar atau tidak sadar saudara, kalau Anda sudah mengupload yang namanya gambar-gambar di media sosial yang terkait dengan Anda punya kepribadian, itu sesungguhnya sudah tidak beretika. Apa urusannya Anda lapar dengan orang lain yang Anda harus tahu? Apa urusannya Anda berdoa sama Tuhan, kemudian orang lain harus tahu? Apa urusannya Anda bahagia dengan cara berjoget-joget, Anda upload di TikTok, dan Anda orang lain tahu? Kan di situ persoalannya. Itu yang hilang dalam ini. Karena kenapa? Kita lebih cenderung untuk kemudian lata. Apa itu lata? Maksudnya mengikuti, itu benar deh. Kita selalu berkesimpulan begini. Sesuatu yang banyak dilakukan orang, itu benar. Daripada satu orang, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak semua orang, walaupun 1000 orang mengatakan baik, tapi yang namanya baik tidak akan pernah tertukar dengan buruk. Satu orang melaksanakan baik, 1000 orang melaksanakan buruk. Baik tetap baik, buruk tetap buruk. Nah itu. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan untuk terkait dengan itu? Tentu secara keberadaan kita sebagai mahasiswa. Yang pertama saya katakan bahwa tetap di perkuliahan itu harus Anda. Inilah upaya. Salah satu caranya adalah Anda kuliah. Satu. Yang kedua adalah tetap saudara-saudara sekalian itu mengefektifkan dan mengutamakan yang namanya membaca literatur, membaca buku. Ibaratnya seperti ini ya. Kita membuat dadar telur. Kalau saudara membuat dadar telur, langsung Anda goreng tanpa ada campuran, pasti rasanya hambar. Tapi kalau saudara mau bikin dadar telur,
banyak garamnya, pasti asin rasanya. Sama dengan ini. Di kehidupan Anda sehari-hari, coba merenungi seberapa banyak bacaan buku saudara dalam satu hari. Dan seberapa banyak Anda menonton TikTok, seberapa banyak Anda putar yang namanya IG, seberapa banyak itulah yang mempengaruhi akal pikiran Anda, dan akal pikiran Anda itu bersifat TikTok, bersifat IG, bersifat Facebook. Tadi dikatakan apa itu etika? Adalah pola tingkah laku kelompok. Pola tingkah laku kelompok, apalagi saya katakan tadi itu akhlak, kebiasaan, ingat kebiasaan, watak, perasaan. Nah, ada 3 di sini, watak, perasaan, dan kemudian adalah kebiasaan. Karena kebiasaannya saudara menyaksikan sesuatu di luar sana, maka itulah yang terbawa pada lingkungan Anda. Nah, maka dari itu kita bersyukur karena saudara masuk dalam suatu pilihan bahwa saya harus kuliah untuk meretas semua itu. Jadi jalan utama yang harus saya menjadi jawaban adalah saya harus banyak membaca buku. Setiap semester beli buku. Setiap semester beli buku. Beli buku 5 baca. Selesaikan. 1 semester selesaikan buku. 4, 3, tamati itu. Maka tentu watak TikTok itu, watak Facebook itu, IG itu akan keluar dari diri Anda dan ini tetap masuk. Gitu. Bagaimana saudara bisa memberikan pengajaran seperti ini? Anda ini kan dipersiapkan untuk menggantikan saya kelak nanti menjadi dosen. Yang pilih menjadi dosennya. Lalu pertanyaannya, apa yang Anda mau cerita di depan mahasiswa kalau hanya IG, TikTok yang ada mau bicara TikTok di depan mahasiswa? Baru bilang Assalamualaikum, langsung bilang, Pak, mau mahasiswa saya mau ke toilet, tidak balik-balik. Ini karena dia tidak senang dengan cara pengajarannya. Di situ persoalannya. Saya kira begitu cukup untuk basic. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, oke, saya kira cukup ya. Nanti kalau ada lagi yang bertanya, yang pasti begini. Satu hal yang saya berharap di setiap pertemuan kita itu buat catatan. 1, sediakan pulpen. 1, sediakan kertas 2, dan aktif bertanya. Ada sesuatu yang Anda tidak tahu, tak bertanya. Kesempatan kita ini bertanya. Gitu. Ingat deh, kalau Anda selesai SKM nanti, Anda pasti malu-malu bertanya kepada dosen. Di situ problemnya. Jadi makanya sekarang itu bertanya. Kita ini kan ibaratkan bengkel. Saudara ini ibaratkan ada sesuatu yang mau dibengkel, ada mau diperbaiki seperti apa. Tanyakan semua. Ini yang rusak bengkelnya, rusak banyak Pak. Rusak juga rantainya, rusak semua Pak begitu. Mohon izin. Diperbaiki. Tapi kalau Anda tidak bertanya, sama ketika sakit gigi. Sakit apa deh? Anda tidak sebut yang atas sakit gigi. Gigi mana? Atas atau bawah? Kalau Anda tidak ngomong-ngomong, sembarang dokter dia cabut. Nah, begitulah kita dalam perkuliahan kita. Kalau tidak Anda bertanya, apanya yang mau dijawab? Kan susah. Jangan hanya kuliah hanya karena menggugurkan kewajiban kuliah. Sudah kuliah dia absen. Mama, saya tidak terpengaruh dengan absen saudara. Tidak terpengaruh. Penilaian itu tidak berpengaruh dengan absen. Yang berpengaruh itu adalah tugas. Dan saya tidak terpengaruh dengan baik buruknya tugas Anda. Tapi saya melihat sejauh mana Anda bisa mengerjakan tugas itu. Persoalan baik buruk hasilnya itu lain soal. Tapi Anda punya watak, etika, kebiasaan untuk menjawab sehingga walaupun hasilnya itu tidak maksimal tapi tetap itu menjadi ukuran. Saya pikir seperti itu sekalian untuk pertemuan kita. Saya mau lanjut lagi ini untuk pertemuan. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya kirim ke kolom kuliah kita. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.